Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 76 Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nanti juga saya akan selipkan di sini pertanyaan teman-teman tentang air mustakmal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmizi wa hassanahu wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala, barang siapa yang memandikan mayyitan, jenazah atau mayit di sini ya. Ini bisa dibedakan antara mayit dengan jenazah. Kalau dia mayit, kalau konteksnya mayit itu adalah seseorang yang sudah meninggal tapi belum diapa-apain, masih belum dimandikan, belum dikafani dan lain sebagainya. Jadi dia belum posisinya dia belum dimandikan, belum disucikan, sama belum dikafani. Jadi anunya itu belum dikafani. Tapi kalau misalkan dia sudah disucikan dan dikafani, itu namanya jenazah. Ya. Man ghassala mayitan, barang siapa yang telah memandikan, seorang mayit, falyaghtasil, maka hendaklah ia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang membawa mayit tersebut, fal yatawadda, maka berwudulah. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Nasa'i, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi. Wa hasanahu, dan Imam Tirmizi menilai hadis ini hasan. Wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'. La yasihhu, tidak ada satupun yang sahih fi hadzal bab, pada bab ini, syai'un, sesuatu. Jadi tidak ada satupun hadis yang sahih di bab ini. Nah, jadi di sini kalau kita runut artinya secara keseluruhan, bahwa barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah ia mandi, dan barang siapa yang mengusung jenazah, yang membawa jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Nah, sebenarnya konteksnya seperti apa sih kalau kita lihat nanti dari makna, analisis lafadznya serta fikih hadisnya. Nah, yang pertama, karena jenazah
itu belum diapa-apain dan diyakini masih masih terdapat suatu kotoran dan najis yang keluar dari tubuhnya, maka syariat Islam memerintahkan seseorang yang telah memandikan jenazah tersebut supaya mandi. Ini langkahnya tujuannya adalah untuk berhati-hati dan untuk membersihkan diri. Ihtiyaton alal wikoyah. Berhati-hati untuk menjaga sesuatu yang lebih mudarat lagi, misalkan najis. Karena pada saat kita memandikan mayit, itu yang mesti harus kita keluarkan adalah najis-najis yang masih tertinggal di dalam tubuhnya. Jadi kita mesti harus keluarkan dulu. Jadi mayit itu betul-betul harus dalam keadaan suci, seperti itu. Orang yang mengusung jenazah, yang membawa jenazah itu diperintahkan juga, dianjurkan pula untuk berwudu. Kemungkinan anjuran ini ditujukan kepada orang yang tubuhnya bersentuhan secara langsung dengan tubuh sang mayat ketika mengusungnya. Jadi ketika sudah dia bersentuhan langsung, ketika dia bawa, kemudian dimasukkan ke dalam ini. Nah, itu kan otomatis dia bersentuhan dan lain sebagainya. Nah, maka seseorang tersebut dianjurkan untuk berwudu. Ada kemungkinan pula maksud dari wudu di sini adalah makna wudu biasa, makna wudu secara bahasa, yaitu membasuh tangan. Ada pula kemungkinan lain bahwa anjuran ini bersifat ta'abbud, artinya untuk ibadah saja, untuk sarana ibadah. Karena tidak ada seorang pun ulama yang menganjurkan berwudu bagi orang yang mengusung jenazah. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah fal yaghtasil, di sini adalah maknanya perintah dalam bentuk sunat. Jadi disunahkan untuk mandi. Wa qala Ahmad la yasihhu hadzal bab syai'. Di sini tidak ada satu hadis pun yang sahih di dalam masalah ini. Jadi bukan bab ini tapi untuk masalah ini. Sebab hadis ini dikeluarkan melalui jalur yang dhaif. Imam Ahmad berkata, hadis ini dimansuh dengan hadis yang diriwayatkan yang disebut oleh Al-Imam Baihaqi melalui Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun iza ghasaltumuhu. Innama mayyitukum yamutu tahiran wa laisa binajasin. Fahasbukum ayyagsilu aydiyakum. Fahasbukum antagsilu aydiyakum." Tidak diwajibkan atas kamu mandi ketika kamu memandikan mayit. Sesungguhnya mayit yang mati itu dalam keadaan suci dan tidak najis. Jadi cukuplah bagi kamu dengan mencuci tangan kamu. Jadi kesepakatan daripada ulama itu tidak ada anjuran secara wajib untuk mandi ketika kita mengurus jenazah atau berwudu pada saat kita mengusung jenazah. Nah, jadi fikih hadisnya adalah disunahkan mandi setelah memandikan jenazah, dan juga yang kedua disunahkan berwudu bagi orang yang mengusung jenazah. Nah, bahkan kalau misalkan di tempat kita yang biasa budaya-budaya kita ini malah ya konteksnya seolah-olah wajib ya tanpa terkecuali gitu. Jadi kalau kita sudah habis dari tempat orang yang meninggal kayak gitu, maka ya paling tidak mandilah seperti itu. Nah, konteks di sini walaupun di sini sunnah, tapi di sini untuk berhati-hati bagi orang yang memang kontak langsung dengan sang mayat. Jadi membersihkan dari najis dan lain sebagainya. Itu saja poinnya kenapa disunahkan mandi bagi orang yang memandikan mayit,
dan disunahkan berwudu untuk orang yang mengusung jenazah. Itu poin point of view-nya dari hadis ini. Yang selanjutnya saya coba menjawab pertanyaan teman saya di kolom komentar video saya yang sebelumnya. Bagaimana Ustadz tentang air yang mustakmal? Nah, air yang mustakmal itu sebenarnya bisa kita lihat di dalam kitab Fathul Qorib dan kitab Kifayatul Ahyar Babul Miyah. Babu Toharoh di situ dibahas Babu Toharoh masih bab air di situ. Nah, di dalam bab air di situ air dibagi menjadi 4. Ada yang namanya tohir, mutohir, tohur di sini artinya air mutlak yang mana dia suci mensucikan. Kemudian yang kedua adalah tohir makruhun istimaluhu. Dia suci tapi makruh makruh menggunakannya. Contoh air musammas. Tapi air musammas ini air yang tergenang yang kena panas matahari itu pun juga tidak semua daerah yang bisa seperti itu. Ada syarat-syarat ketentuannya. Digolongkan kepada air musammas yang makruh untuk digunakan. Contoh kalau misalkan di Arab Saudi, contohnya seperti itu. Di Arab Saudi itu iklimnya memang terik, betul-betul terik kayak gitu. Jadi memang betul-betul panas. Nah, apabila ada sebuah bejana yang tergenang, ada sebuah bejana seperti itu, nah dia terkena terik matahari yang memang betul-betul panas, maka itu makruh untuk kita gunakan untuk bersuci dan berwudu. Karena itu akan menyebabkan penyakit baros yang diriwayatkan kalau tidak salah dari sahabat Umar bin Khattab. Tapi ulama sepakat bahwa ada tempat-tempat yang itu tidak semua tempat yang bisa dikatakan makruh. Contoh kalau misalkan di Indonesia tidak masuk dalam kategori makruh kalau kita menggunakan air yang musammas. Nah, yang ketiga ini adalah tohir goiro mutahhir wahwa ma'ul mustakmal, yaitu suci tapi tidak mensucikan. Nah, salah satunya di sini adalah contohnya air mustakmal. Air mustakmal ini air yang sudah digunakan untuk bersuci sebelumnya. Jadi bukan air sisa, tapi memang sudah air itu dipergunakan untuk bersuci. Jadi contoh kita wudhu nih, wudhu airnya kita tampung di ember kayak gitu. Nah, airnya tersebut, nah kita pakai lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dalam kategori ma'ul mustakmal. Nah, sekarang seperti ini. Kalau misalkan kita mengkaji dalilnya, itu memang tidak ada yang terperinci dari bagian ini yang ma'ul mustakmal ini. Tidak ada dalil yang terperinci membahas tentang ma'ul mustakmal. Beda kalau misalkan ma'ul mutlak, itu air yang mutlak, kemudian air najis, kemudian apalagi air-air yang lain. Nah, itu ada semua perinciannya. Tapi kalau untuk air mustakmal ini tidak ada rinciannya. Kalau saya lihat di beberapa kitab, salah satunya kitab Kifayatul Ahyar, tidak dijelaskan di situ dalilnya secara terperinci. Tetapi di situ musannif menjelaskan bahwasanya kalau misalkan air mustakmal itu air sisa dari kita berwudu atau istilahnya bersuci, bisa digunakan kembali, maka otomatis para sahabat itu akan mengumpulkan air sisa mandinya, air sisa wudhunya untuk dipakai kembali. Tetapi para sahabat tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi misalkan ada sahabat wudhu nih, dia dikumpulkan kayak gitu kan, dipakai lagi untuk mandi wajib kah atau wudhu seperti itu. Itu tidak ada. Jadi begitu air itu sudah dipakai untuk mandi dan wudhu, ya otomatis sudah selesai, kelar kayak gitu. Jadi tidak boleh lagi digunakan untuk
berwudu ataupun bersuci. Terlebih lagi kalau bersuci. Nah, kalau bersuci itu sudah, kalau kita menggunakan air ya sudah kelar kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan percikan air? Nah, kalau percikan air itu tidak ada masalah. Karena apa? Percikan air yang ada di tubuh kita itu bukan bentuk najis. Dan itu juga bukan kategori mau mustakmal, bukan bukan masuk dalam kategori air yang mustakmal. Nah, yang dimaksud dengan air yang mustakmal itu air yang memang sudah kita gunakan untuk bersuci, mandi wajib dan berwudu kita gunakan lagi. Itu bukan air sisa. Gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jawab sampai di sini. Kalau misalkan ada teman-teman yang menyanggah atau mungkin ada yang punya dalil yang lebih kuat, kita teman-teman bisa nanti kasih tahu di kolom komentar. Teman-teman bisa memberikan masukan. Itu dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.